Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nica Ardiana dengan NPM 1911060155 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Biologi, kelas Biologi B semester 5. Di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar mengenai materi evolusi pada bagian bukti-bukti evolusi. Bukti-bukti pada evolusi ini terdiri dari 8 bukti. Yang pertama itu ada bukti dari fisiologi, perbandingan, dan biokimia. Nah, dari bukti ini terdiri lagi nih susunannya. Ada bukti dari genetika, organisasi biokimia universal dan pola variasi molekuler, kemudian ada urutan DNA, kemudian ada retrovirus endogen, protein, kemudian mekanisme lain, dan pseudogen. Nah, contoh dari spesifik dari bukti yang pertama ini ada retrovirus endogen pada kucing, kemudian ada kromosom 2 pada manusia, kemudian ada sitokrom C, dan juga asal mula manusia modern dari Afrika. Bukti yang kedua dari bukti-bukti evolusi yaitu bukti dari anatomi perbandingan yang terdiri dari atavisme, seperti misalnya sifat-sifat yang hilang dari generasi-generasi yang lalu itu muncul ke generasi berikutnya. Nah, itulah yang disebut dengan atavisme. Kemudian ada biologi perkembangan evolusi dan juga perkembangan embrionik. Contohnya pada tumbuhnya dan hilangnya rambut pada perkembangan manusia. Kemudian ada struktur homolog dan evolusi divergen atau juga disebut dengan adaptif. Kemudian ada hierarki sarang dan klasifikasi, struktur vestigial. Kemudian ada contoh spesifik dari bukti yang kedua ini, yaitu struktur belakang paus, kemudian bagian mulut serangga, kemudian alat tambahan dari arthropoda lainnya, kemudian struktur pelvis pada dinosaurus, dan anggota tubuh pada pentadactylia. Selanjutnya itu ada bukti dari paleontologi. Nah, bukti dari paleontologi ini terdiri dari rekaman fosil, banyaknya rekaman fosil, keterbatasan, dan contoh spesifik dari bukti dari paleontologi ini. Nah, rekaman fosil yang ditemukan dari bukti paleontologi ini, tiap lapisan ini mengandung fosil yang berbeda-beda tipikalnya. Nah, periode tertentu membentuk fosil tertentu. Nah, pada strata yang rendah, itu akan mendapatkan hasil dari bagian yang tua, sedangkan strata yang tinggi akan mendapatkan bagian fosil-fosil yang baru. Kemudian banyaknya rekaman fosil yang ditemukan oleh bukti paleontologi ini pada Charles Darwin mengoleksi fosil fragmen cangkang kulit armadillo modern. Kemudian ada keterbatasan inhera rekaman, tidak adanya skala untuk bentuk intermediate antar spesies yang berkerabat. Kemudian contoh spesifik dari bukti yang ketiga, bukti dari paleontologi ini yaitu evolusi kuda. Kaki-kaki kuda dengan kaki depan dan kaki belakang atau disebut dengan kaki molar itu akan berbeda dari generasi-generasi satu ke generasi selanjutnya. Itulah bukti spesifik dari bukti yang ketiga. Selanjutnya yaitu bukti yang keempat. Bukti yang keempat ini berasal dari bukti dari distribusi geografis, terdiri dari distribusi kontinental. Nah, pada distribusi kontinental ini, faktor abiotik dan faktor biotik sangat mempengaruhi distribusi kontinental ini dalam habitatnya, menopang spesies tertentu dalam area geografisnya. Itu yang disebut dengan distribusi kontinental. Nah, kemudian ada biografi pulau. Bukti yang ditemukan yaitu biografi pulau. Nah, pada tipe spesies dijumpai di pulau-pulau, kemudian ada endemisme, kemudian ada radiasi aktif. Kemudian ada spesies cincin atau ring spesies. Pada ring spesies ini sederetan populasi yang bertetangga, kemudian populasi yang berhubungan, populasi yang berkerabat, ini saling melakukan perkawinan sehingga menghasilkanlah populasi atau spesies yang baru. Kemudian ada contoh spesifik dari bukti yang keempat ini, itu ada distribusi Golopsoteris, distribusi Marsupilia,
migrasi, isolasi, dan juga distribusi unta. Bukti yang kelima yaitu bukti dari observasi terhadap seleksi alam. Nah, contoh yang menguatkan pada bukti ini yaitu pada resistensi antibiotik pada bidang medis. Nah, juga eksperimen-eksperimen yang telah dilakukan oleh para ilmuwan di laboratorium dan juga di lapangan. Nah, contoh spesifik dari seleksi alam di laboratorium dan juga di lapangan itu terdiri dari resistensi pestisida dan antibiotik yang tertuang dalam bukti evolusi spesies, kemudian ada eksperimen evolusi jangka panjang dan juga jangka pendek bakteri E. coli, manusia, intoleransi, bakteri pemakan nilon, toleransi PCB, ngengat peperet, fungsi radiotraktif, dan marga satwa urban. Nah, pada marga satwa urban ini tumbuh dalam lingkungan urban. Contohnya pada rumput liar yang terdapat pada Jepang. Ada rumput liar yang halus dan juga ada rumput liar yang kasar. Nah, bukti selanjutnya yaitu bukti evolusi dari observasi terhadap spesies. Contoh spesifik dari bukti dari observasi terhadap spesies ini pada burung Sylvia atricapilla, kemudian ada lalat buah dalam pemilihan makanan, kemudian ada hawthorn fly melakukan spesies simpatrik, kemudian ada nyamuk di London, underground berevolusi dari spesies bawah tanah Sulex pipiens, kemudian ada tikus rumah Madeira, kemudian ada molly, yaitu berwarna gelap dan juga terang, makin melakukan divergen genetik. Kemudian ada talocrest. Nah, itu merupakan contoh spesifik dari bukti dari observasi terhadap spesies. Kemudian ada fertilisasi atau hibridisasi antar spesies. Contohnya yaitu pada beruang kutub, kemudian ada Rhabdanoprassica yang mencangkup semua hibrid intergenetik antar genera Rhabdanus dan Brassica, kemudian ada Salsify, kemudian ada tanaman alopolyploid yang mengandung set kromosom berasal dari dua spesies yang berbeda, kemudian ada spesies hibrid Canicio squalidus yang self-incompatible. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari bukti observasi terhadap spesies. Bukti selanjutnya yaitu bukti yang ketujuh. Nah, bukti yang ketujuh ini bukti dari seleksi artifisial. Nah, bukti dari seleksi artifisial ini memperlihatkan keanekaragaman yang terjadi pada organisme yang bermoyang sama, namun relatif baru. Nah, ciri yang akan semakin meningkat pada bukti dari seleksi artifisial ini akan semakin berkembang, semakin membaik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Contohnya pada modifikasi makanan pada anjing. Secara apa? Secara genetik. Jadi anjing itu akan melakukan modifikasi makanannya secara genetik, seperti kultivasi makanan pada kubis. Nah, itu merupakan contoh dari bukti seleksi artificial. Kemudian kita lanjut pada bukti yang ke-8, bukti evolusi, yaitu bukti dari komputasi dan iterasi matematis. Nah, pada bukti komputasi dan iterasi matematis ini menjelaskan bahwasanya biologi evolusi komputasi memungkinkan para riset untuk menelusuri evolusi dengan pengukuran DNA atau fisiologis semata. Nah, membantu pembuatan model komputasi kompleks dari populasi untuk prediksi hasil informasi organisme semakin lama akan semakin besar. Pada bukti dari komputasi dan iterasi matematis ini terdapat satu tokoh yang ada dalam bukti tersebut, yaitu Triptos Adami. Triptos Adami ini seorang guru besar yang menekankan pada hal dalam bukunya yang berjudul Evolution of Biological Complexity.
Nah, untuk apa buku tersebut? Apa sih tulisannya? Apa sih yang menjelaskan dari buku tersebut? Jadi, buku tersebut untuk menjelaskan suatu kecenderungan dalam evolusi dari kompleksitas dalam evolusi biologis. Kompleksitas harus didefinisikan secara mendalam dan juga teratur. Nah, itu merupakan 8 bukti dari evolusi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.